siap. Shalom, selamat ketemu lagi dengan saya Pendeta Caksa Ureka dalam acara kesukaan, acara kecintaan kita, cerna materi khotbah kita. Sudah bersama-sama dengan saya orang jauh yang datang ke Fak-Fak. Selanjutnya nanti Bapak Pendeta akan memperkenalkan. Bapak Pendeta punya nama. Bapak Pendeta yang luar biasa, masih muda, pernah menjadi ketua klasis. Siapa dia? Silakan Bapak Pendeta memperkenalkan diri. Baik, terima kasih saudara-saudara cermat dimanapun saudara-saudara berada. Nama saya Pendeta Naur Kause. Nah, saya sementara tugas di Jemaat GP Papua Tursina Timika. Baru beberapa bulan saja. Mungkin itu sedikit, kebetulan ada di Fak-Fak dalam rangka hari ulang tahun jubileum STT GP Papua. Mungkin itu sedikit. Makasih banyak. Siap. Pak. Untuk ketahuan sahabat-sahabat cermat, Bapak Pendeta Nahor ini pernah menjadi ketua klasis di klasis GP Papua Okaba. Iya, Jadi kita kalau ke Merauke, nanti menyeberang dulu ke Kumbe itu dulu tempat tugas saya, baru kita ke sana sama jauh sekali sahabat cermat. Luar biasa. Nanti baru perkenalan lebih lanjut, sahabat cermat bisa kalau berkenan running text-nya nanti taruh nomor WhatsApp-nya. Oh, bisa. Oke. Baik, makasih. Siap. Kita akan membahas materi khotbah yang akan dikhotbahkan di khotbah minggu-minggu mimbar-mimbar pemberitaan kita pada minggu 12 November nanti, yang terpilih dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Luar biasa, panjang ayatnya, nanti kita bagi dua untuk membacanya. Sebelum kita ada dalam cerna materi ini, berkenan Bapak Pendeta saya minta untuk berdoa bagi saya, Bapak Pendeta, tapi juga untuk sahabat-sahabat cermat. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar ketika membaca firman Tuhan, kami memahaminya, kami mengerti, dan kami melaksanakannya. Dalam tanggung jawab pemberitaan kebenaran firman-Mu di mimbar-mimbar gereja Protestan Indonesia di Papua, dimanapun mereka berada. Sahabat cermat, tapi juga kami sebagai narasumber dan hamba-Mu, Pendeta Sahureka, yang akan memandu acara ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya dan Bapak Pendeta Nahor akan saling membaca bagian ini. Demikian bunyi firman Allah. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Pada waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikian juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah perintah mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah ke mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu.
Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun saitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Demikian firman Tuhan. Oke, sahabat-sahabat cermat, bacaan kita sudah saya dan Bapak Pendeta Naor membaca secara bersama-sama. Kita akan mendalami atau mencermati materi khutbah ini bersama-sama. Saya mempersilakan Bapak Pendeta untuk menjelaskan sedikit realita konteks yang terjadi di dalam bacaan ini, 1 Samuel 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Mana? Baik, makasih banyak Pak Pendeta. Kebetulan tema kita ini, subtema kita untuk besok adalah mencari pemimpin bangsa yang berintegritas. Nah, ini mungkin juga menarik karena terkait dengan situasi kebangsaan kita. Yang sementara lagi memanas, booming. Nah, ini saya mencatat bahwa sebenarnya ada 3 keadaan, ada situasi yang terjadi di Israel pada waktu itu terkait dengan pembacaan kita. Nah, yang pertama adalah situasi di luar Israel sendiri. Nah, Israel pada waktu itu adalah bangsa yang dari sisi pemerintahan masih dipimpin oleh seorang hakim. Ya. Nah, sementara bangsa-bangsa di sekitar mereka, dalam hal ini bangsa Filistin, yang adalah tetangga tapi juga dalam musuh mereka, sebenarnya mereka sudah lebih maju sedikit. Mereka sudah dipimpin oleh raja, tapi juga pertahanan keamanan mereka begitu luar biasa. Dan ini mempengaruhi keadaan Israel juga. Nah itu, jadi situasi di sekitar bangsa Israel itu mempengaruhi mereka untuk setidak-tidaknya juga mempertahankan diri. Itu situasi di luar. Tapi situasi di dalam sendiri yang saya catat bahwa ternyata 2 orang yang menggantikan Samuel ini. Kalau kita baca di ayat 3. Yoel dan Abia tadi. Ya, Yoel dan Abia ini diharapkan mereka bisa menggantikan. Minimal mereka hidup seperti Samuel. Tapi ternyata kan tidak. Nah ini. Jadi ada rasa yang tidak terkait dengan ini, mereka tidak hidup seperti Samuel yang ayah mereka. Nah gitu lah, sehingga mereka minta supaya ini kalau bisa diganti. Nah menariknya mereka tidak minta untuk ganti hakim, tetapi justru mereka minta raja. Gitu. Nah
Tapi juga situasi-situasi lainnya adalah bahwa kalau sesuai dengan pembacaan kita selanjutnya, kita bisa temukan bahwa ada kerinduan dipimpin oleh raja pada waktu itu. Nah, yang jadi persoalan adalah kerinduan itu justru mereka bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Begitu. Jadi ada kelompok yang mau supaya dia turun, yang 2 orang ini. Tapi juga kelompok itu berkeinginan bahwa memang harus ada raja yang memimpin mereka. Iya. Karena memang tatanan kehidupan yang dipimpin oleh raja, kerajaan itu kan berarti tatanannya pasti lebih baik lah. Lebih baik dari sisi pertahanan keamanan misalnya, kemudian dari sisi ekonomi, sosial, budaya, saya pikir pasti dia lebih gitu daripada mungkin dipimpin oleh hakim ya. Kalau kita bicara soal sejarah hakim-hakim ini kan diangkat oleh Allah itu karena memang situasi bangsa. Jadi hakim A diangkat karena situasi pada waktu itu, lalu sudah. Ketika bangsa ini aman berarti hakim perannya juga semakin kurang. Nah mungkin itu catatannya. Oke, demikian ya. Pendeta. Kalau membaca bagian ini tadi dibilang bahwa Samuel dalam ayat yang tadi saya kurang simak, ayat 1 sampai ayatnya yang ke 22, nampaknya dia ada sedikit marah dalam tanda petik. Untuk menggantikan prinsip kepemimpinan hakim menuju ke kepemimpinan raja. Mungkin Bapak Pendeta bisa mengulas sedikit kenapa sampai Samuel marah untuk mengganti kepemimpinan hakim ke kepemimpinan raja ini. Iya, karena hakim itu mutlak sebenarnya adalah pilihan Tuhan. Oh gitu, ya. Dia diangkat oleh Tuhan langsung. Sementara raja, kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya ada raja yang memang diangkat oleh Tuhan, tetapi karena ada situasi tertentu raja tidak diangkat oleh Tuhan. Begitu. Kemudian dalam tanggung jawab sebenarnya kalau hakim ini sebenarnya karena dia diangkat oleh Tuhan, yang sebenarnya yang menjadi raja itu adalah Tuhan sendiri. Nah ini, jadi Israel menolak Tuhan mereka, itu masalahnya. Betul yang dalam bacaan ini. Iya. Jadi bukan ini, tapi mereka menolak Tuhan mereka sebagai raja mereka, itu yang sebenarnya. Masalah terbesar ada di sana. Jadi prinsipnya dari Samuel mau bilang, ya pemerintahan Israel tuh hakim yang memimpin. Sementara raja itu Tuhan, tidak bisa digeserkan Tuhan. Jadi kalau mereka menolak pemimpin atau berarti mereka menolak Tuhan. Ketika mereka mengangkat raja, berarti mereka sudah tidak mengakui Tuhan mereka yang adalah raja mereka. Siap. Nah ini yang memang Samuel tidak mau. Kalau kita baca di bagian terakhir pembacaan kita tadi, sebenarnya Tuhan juga yang mereka tolak ini kan bukan engkau, tetapi yang mereka tolak itu aku. Gitu. Nah itu masalah terbesarnya sebenarnya. Begitu. Iya, jadi sedikit sangat mengerucut. Kita mengerti bahwa prinsip kepemimpinan dari hakim dan prinsip kepemimpinan dari raja, sebagaimana pandangan orang Israel pada zamannya Samuel, ketika kau memilih untuk mengangkat raja, berarti kau sudah menggeserkan posisi Tuhan itu. Posisikan Tuhan. Siap, Kakak Pendeta. Ya, inilah tema gumul kita. Mencari pemimpin bangsa yang berintegritas. Saya searching sedikit, menjadi pengetahuan bersama yang namanya orang yang berintegritas itu berarti orang yang apa dikatakan dia relevan atau sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya gitu, itu agak susah sebenarnya sahabat-sahabat cermat. Nah, bolehkah Kakak Pendeta atau Bapak Pendeta mengkonkretkan atau dalam kaitannya dengan tema gumul kita untuk berjalan seminggu ini, mencari pemimpin bangsa yang berintegritas. Terima kasih Pak Pendeta. Minta maaf saya sapa Pak. Juga tidak apa-apa ya. Nah, sebenarnya kalau saya lihat sesuai dengan pembacaan kita minggu ini, setidak-tidaknya saya mencatat ada 3 hal terkait dengan gumul kita saat ini. Belajar dari pembacaan kita secara khusus, saya lihat itu di ayat 3. Saya bisa baca Pak. Tetapi anak-anak itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikan keadilan.
mereka sudah tidak dipandang, mengatakan yang benar, tapi belum tentu melakukan yang benar itu. Mereka sudah tidak dipandang. Sebagai pemimpin, dua orang ini sudah tidak dipandang. Mereka juga, ternyata perilaku mereka, ini orang-orang yang sebenarnya mengejar keuntungan, tapi keuntungan diri sendiri, bukan orang lain. Bukan sesama yang mereka pimpin. Justru mereka mengangkat keuntungan dari yang mereka pimpin ini, dan ini kesalahan. Kembali lagi mereka tidak mengatakan yang benar. Mereka justru putar balik ini. Benar dikatakan salah, salah dikatakan benar. Nah, ini akhirnya menjadi rusak. Nah, kaitannya dengan masa kini, kita sebagai warga gereja, dimanapun tugas dan tanggung jawab kita. Pertama, kita adalah pemimpin pribadi, itu penting. Iya, betul. Kita adalah pemimpin pribadi, tapi juga adalah pemimpin keluarga di sisi yang lain. Sisi berikutnya mungkin dalam persekutuan kita adalah pemimpin persekutuan dalam berbagi. Kemudian mungkin di dunia kerja kita adalah pemimpin-pemimpin. Di sana, benar tidak? Apakah yang kita berbuat sebagai pemimpin diri, pemimpin sesama, mengatakan yang benar, lalu melakukan yang benar? Belajar dari dua orang ini. Bahwa pada akhirnya, yang kita lakukan dan yang kita katakan, itu akan ada akibatnya. Dan terbukti bahwa dua orang ini, Yoel dan tadi Abi, hancur. Ya. Karena kata-kata mereka tidak bisa dipegang. Dan perbuatan mereka tidak bisa dipegang. Nah, kita pun demikian. Ketika kita punya kata-kata mungkin bisa dipegang, tetapi perilaku tidak bisa dipegang, percaya, rusak juga. Sebaliknya mungkin kita sudah kata-katanya tidak bisa dipegang lagi, apalagi kelakuan, pasti lebih rusak. Dan percaya, akhirnya adalah kehancuran. Di lini apapun keadaan kita, kalau kita hanya sekedar berkata tetapi berbuat tidak benar, percaya, pasti rusak. Mungkin itu. Siap, ya Kak Pendeta. Nah, sekarang ini kan dalam momen 2023 akhir. Iya. Memasuki 2024, kontestasi politik ini sudah mulai, dia pun harum semerbaknya lebih harum dari kue-kue Natal yang sudah hampir tercium ini. Kue Natal sudah dekat jadi. Tapi kontestasi politik punya harumnya semerbaknya, gaung-gaungnya di televisi itu sudah mulai kita melihat ya, Bapak Pendeta ya. Nah, terkait dengan mencari pemimpin bangsa yang berintegritas, mungkin Bapak Pendeta punya wejangan fatwa-fatwa kah buat sahabat-sahabat cermat untuk menghadapi kontestasi politik ini? Baik, terima kasih Pak Pendeta. Saya mencatat bahwa sebenarnya ada 3 hal. Iya. Belajar dari firman Tuhan saat ini. Bahwa yang pertama, carilah pemimpin, siapapun orangnya. Dia mengejar keuntungan bersama, itu penting. Oke. Mengejar keuntungan bersama. Ya, jangan sampai dia cuma untung untuk dia diri sendiri. Iya. Kedudukan milik saya, harta milik saya. Oke, itu penting. Tetapi di atas semua itu ada lini kehidupan yang memang harus diperjuangkan. Tidak salah kita mengejar pribadi. Iya. Tetapi ada lini kehidupan lain yang memang kita perjuangkan. Itu hal pertama. Ya. Nah, yang kedua, yang penting juga adalah dia berani tidak menerima, dalam hal ini dia berbuat yang baik, tidak menerima suap. Nah, banyak kali pemimpin justru gagal karena di belakang ada sisipan. Nah, begitu. Itu iya, betul. Itu hal kedua. Sesuai dengan pembacaan kita, saya juga tertarik bahwa jangan sampai pemimpin itu dia putar balik kebenaran. Bagi saya 3 hal ini. Belajar dari pembacaan firman Tuhan. Iya. Yang benar dibikin salah, yang salah dibikin benar. Itu dia. Lalu putar balik, dia akhirnya akan jadi masalah. Percaya, akhirnya kehancuran yang saya bilang tadi. Tetapi ketika dia tidak menerima suap, ini kan kehendak Tuhan. Iya.
Ini juga yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai pemimpin pribadi, keluarga, dan seterusnya. Jangan coba-coba menerima suap. Jangan coba-coba cari keuntungan diri sendiri. Jangan coba putar balik kebenaran. Ketika kita buat itu, percaya ada berkat di sana. Ini. Jadi bukan soal kita cari berkatnya. Berkat itu urusan Tuhan. Tetapi ketika kita buat baik, jaminan berkat itu Tuhan sediakan. Itu aja. Endingnya adalah jaminan berkat itu. Pasti tapi ada. ketika kita membuat cara baik, endingnya juga pasti bukan berkat di sana. Pasti ya, kutuk, segala macam hukuman. Kalau tidak berkat pasti kutuk. Ya, dua hal itu saja, tidak ada yang lain. Begitu. Tidak ada abu-abu antara tidak ada berkat abu, atau hitam kutuk. dan putih. Harus hitam putih, tidak ada abu-abu begitu. Iya, siap. Pendeta. Begitu. Yang terakhir, Baik, ya, Pendeta. Dalam gumul-gumul kita berGPI Papua, dalam konteks berkeluarga, lembaga kita di dalam masyarakat sosial, terkait dengan bacaan ini, mungkin sebagai yang tadi Kakak Pendeta luar biasa, bahwa pemimpin itu bukan cuma orang yang sudah bisa memimpin satu orang, dua orang, tapi dimulai dari diri sendiri. Iya, Bapak Pendeta bisa sampaikan sesuatu. Baik, rekan-rekan cermat di manapun berada, satu pesan saya, bahwa pemimpin baik diri, tapi juga dalam komunitas apapun, di gereja dan seterusnya. Kita adalah tong sampah bocor. Kenapa saya bilang seperti itu? Tong sampah bocor itu kan dia menjadi tempat sampah. Iya. Tetapi dia tidak pernah penuh karena ada bocor di bawah. Iya. Kalau tong sampah yang tidak bocor, dia pasti penuh dan tumpah keluar. Iya. Tapi karena dia bocor, jadi dia mau isi berapa banyak juga tetap dia tidak penuh. Iya. Nah, itu penting. Bahwa pemimpin itu kan pasti hal-hal yang tidak baik itu datang. Tapi ya, biarlah itu dia hilang. Tapi jangan sampai dia muntah keluar. Nah, itu kesalahan juga. Nah, itu saya seperti itu. Oke, dari itu sudah sekalian closing statement buat sahabat-sahabat cermatnya, luar biasa, relasi sosial, individu kita harus menghidupkan untuk ya sudah barang tentu mendekatkan relasi kita dengan Tuhan ya. Pak Pendeta. Mungkin seperti itu pertemuan kita di Cerna Materi Khotbah. Di sini mungkin kalau kita tidak ketemu secara langsung, ada kesempatan saya bisa minta kita ketemu lewat virtual karena Pak Pendeta ini di Timika, sahabat-sahabat cermat. Terima kasih Pak Pendeta, hormat salam untuk Terima kasih banyak. Istri dan anak-anak. Sukses selalu. Tuhan Yesus berkati. Oke. Kasih. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan Cerna Materi Khotbah kita di minggu-minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.